bagaimana perkembangan pada biji. Tujuan percobaan yang kami lakukan untuk mengetahui pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan biji. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat tulis, kemudian wadah plastik 4 buah, itu alat tulis, kemudian wadah plastik 4 buah, kain kaos. Kami di sini menggunakan kain kaos hitam, tabel hasil pengamatan, kertas label, dan sebuah spidol. Bahannya yaitu 20 biji kacang tanah, biji jagung, dan air. Kami akan masuk ke dalam cara kerja percobaan yang kami lakukan, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian merendam biji kacang tanah dan biji jagung selama 24 jam. Tetapi sebelum itu kami akan memilih biji yang kualitasnya baik dengan memilih biji yang tenggelam. Silakan memilih biji yang tenggelam. 10 biji kacang tanah dan 10 biji jagung. Inilah biji kacang tanah yang kami pilih, dan ini biji jagung sebanyak 10 biji. Inilah biji kacang tanah yang kami pilih, dan ini biji jagung sebanyak 10 biji kacang tanah dan 10 biji jagung. Direndam selama 24 jam. Kecil sebagai wadah, sebagai tempat biji kacang tanah cadangan B11, B12 sampai B110. Inilah hasil penyemaian dari kelompok saya, kelompok 7 dalam praktikum IPA. Dan selanjutnya selama 2 hari ke depan kita akan mengamati pertumbuhan yang terjadi. Dan pada hari ini cukup sekian dulu videonya, nanti akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tibalah saatnya untuk melanjutkan dari hasil percobaan kemarin, yaitu pada hari ini kita akan mengadakan penyemaian dari biji jagung dan biji kacang tanah yang sudah direndam selama 24 jam. Dan ini wadah pertama untuk biji jagung yang utama. Kita mulai untuk menyemaikan. Di sini saya menggunakan wadah penyemaian baju dari kaos hitam. Sebanyak 10. Dan di wadah kedua A11 sampai A110 ini sebagai wadah biji jagung cadangan. Kita semaikan sebanyak 10 biji juga. Ini kaosnya lembab ya, sudah dikasih air sedikit. Nah, inilah wadah penyemaian dari biji jagung.
Kemudian kita lanjut ke penyemaian untuk wadah kacang tanah. Wadah yang ini, wadah yang ketiga, B1 sampai B10, mewakili tempat kacang tanah utama, Kita semaikan juga sebanyak 10 biji. Dan ini yang keempat, maaf, tidak bisa menempel, wadahnya terlalu kecil, sebagai wadah, sebagai tempat biji kacang tanah cadangan B11, B12 sampai B110. Inilah wadah yang saya simpan di tempat yang tertutup. Saya bungkus dengan karton. Biji jagung juga tumbuh, cuman tidak sama pertumbuhannya dibandingkan biji jagung yang disimpan di tempat yang ada cahaya. Ini juga tumbuh, cuman kurang pesat, kurang panjang akarnya. Kalau biji kacang saya lihat tidak ada yang tumbuh, ada, itu baru mulai muncul. Ini biji jagungnya, dan ini biji kacang tanah. Ini pengamatan di hari kedua setelah penyemaian. Pada hari ini hasil pengamatan tentang pertumbuhan biji jagung dan biji kacang tanah. Ini adalah hari kedua setelah disemaikan. Inilah hasil pertumbuhannya setelah 2 hari. Ini adalah biji jagung, dan ini adalah biji kacang tanah. Ini adalah 2 wadah yang disimpan di tempat yang terkena sedikit cahaya. Saya simpan di dekat jendela. Pertumbuhannya seperti ini. Dilihat dari pertumbuhannya, biji jagung lebih panjang akarnya dibandingkan dengan pertumbuhan biji kacang tanah. Ini biji kacang tanahnya. Semua tumbuh akar. Calon ini nanti akan tumbuh kayak ini. Sedangkan yang 2 wadah yang saya simpan di wadah tertutup ini. Pada hari ini adalah pengamatan hari keempat setelah pengamatan hari kedua yang lalu. Pertumbuhannya sudah seperti ini. Biji kacang, jika dibandingkan pertumbuhan keduanya, biji jagung bagus pertumbuhannya dibanding dengan biji kacang. Kita nanti berlanjut di pengamatan hari ke-6. Ini bagi wadah yang saya simpan di tempat. Ini pengamatan pada wadah yang tidak terkena cahaya cahaya matahari secara tidak langsung. Pertumbuhannya seperti ini. Ini wadah yang saya tutup dengan kartonnya. Kacang cuma 1 yang tumbuh, jagung ada yang tumbuh. Ini untuk biji jagung dan ini untuk biji. Ini pengamatan, maaf ya, ini 3 hari setelah pengamatan kedua. Berhubung karena pas di hari lebaran lupa untuk video, maka ini hari ke-7.
Ini pengamatan hari ke-7 pertumbuhan jagung. Seperti ini ada 5 biji jagung yang tumbuhnya sangat pesat sekali. Namun kelihatan kacang tanah tidak begitu bagus pertumbuhannya. Malah 2 ini ada dimakan apa itu? Ada. Inilah pertumbuhan biji kacang tanah dan ini biji jagung di pengamatan hari ke-7. Ini wadah yang saya simpan di tempat yang terkena cahaya. Dan ini untuk wadah yang ketiga dan keempat yang saya simpan di tempat yang saya bungkus dengan karton. Kacang tanah cuma tumbuh 1 dan jagung seperti ini tumbuh, cuman belum ada baru akar yang tumbuh, belum ada bakal buahnya pohonnya. Ini untuk biji jagung dan ini untuk biji kacang tanah. Ini pengamatan di hari ke-7. Mohon maaf karena kemarin di hari ke-6 pas di hari lebaran tidak sempat untuk video, lupa untuk memvideo. Maka pada hari ini hari ke-7 pertumbuhan biji jagung dan biji kacang tanah pada hari ke-7, dimana ini adalah wadah yang saya simpan di tempat yang saya tutup dengan karton. Seperti ini pertumbuhannya. Ini biji jagung dan ini biji kacang tanah. Itu ada 1 yang tumbuh, yang lain tidak tumbuh. Dari pengamatan ini saya dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan biji kacang tanah dan biji jagung membutuhkan di dalam pertumbuhannya membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Karena dari pengamatan ini membuktikan bahwa wadah yang saya simpan di tempat yang terkena cahaya matahari pertumbuhannya sangat bagus dibandingkan dengan wadah yang saya simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Bisa dilihat videonya. Sekian untuk praktikum IPA pada pertumbuhan biji jagung dan biji kacang tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.